Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Siti Rohma dari Prodi Sosiologi Angkatan 2023. Berikut adalah hasil analisis petani lokal Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Analisis pertama menggunakan social mapping. Deskripsi umumnya adalah bertani merupakan kebiasaan dan profesi warga lokal Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Warga lokal Desa Montor mengelola tanah sawahnya dengan menanam padi dan hasilnya akan dijual untuk dibeli lauk dan kebutuhan sehari-hari. Dari proses bertani tadi tentunya banyak melalui proses dari pembibitan, pembajakan sawah, menanam, panen, dan sebagainya. Selanjutnya isu umum dan mekanisme survival perindustrian. Permasalahan yang dihadapi petani tidak lepas dari harga tenaga buruh dan kelangkaan pupuk kurang kejelasan, sehingga menghambat proses pembibitan sampai panen tiba. Akan tetapi, para petani tetap menghadapi hal ini karena sudah menjadi kebutuhan mereka. Masalah perindustrian. Yang pertama, masalah yang sering terjadi adalah keterbatasan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh para petani karena bersamaan dengan proses panen lainnya, sehingga petani rela menunggu hari job kosong yang dapat berdampak pada kualitas padi yang akan dipanen lewat tempo panen. Yang kedua, serangga hama penyakit terdapat pada padi. Yang ketiga, banyaknya burung, tikus memakan padi ketika menjelang panen raya. Terakhir, ketika musim penghujan dan angin badai, berdampak pada rusaknya pohon padi dan sawah menjadikan becek ketika menjelang panen raya. Diagram pennya adalah deskripsi umum. Petani padi Desa Montor menggunakan tenaga buruh dari desa sebelah yang mana mereka tidak mempunyai lahan untuk bertani. Akan tetapi mereka menyalurkan tenaganya untuk petani sawah yang kurang tenaga buruh dalam proses pertanian. Mekanisme bertahan hidup. Yang pertama, pemilik sawah petani secara rutin memberikan pupuk sesuai dengan umur benih yang biasa ditentukan agar padi cepat subur dan sesuai dengan target umur panen nantinya. Yang kedua, bibit padi ketika sudah berumur 2 bulan, 10 hari pemilik sawah harus menjaga padinya dari serangan burung-burung dan tikus. Biasanya petani memberikan racun tikus di sela-sela padi untuk meracuni tikus, karena di masa itu padi mulai berisi dan sudah mau dipanen. Selanjutnya, food basket. Food basket ini bertujuan untuk melihat pola konsumsi masyarakat Desa Montor terhadap beras yang sudah dikelolanya. Pola konsumsi beras masyarakat Desa Montor tidak hanya sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, akan tetapi pembelian beras dapat dilakukan di hari-hari tertentu, semisal di Maulid Nabi, menjelang hari raya, zakat fitrah, dan lain sebagainya, di mana konsumsi beras di sana mulai meningkat sehingga pembelian beras pun juga semakin mahal. Selanjutnya, mekanisme bertahan hidup. Padi jika sudah digiling menjadi beras, jika disimpan terlalu lama tidak langsung dikonsumsi, akan timbul kutu beras yang dapat mengurangi harga beras, dan biasanya pembeli membeli beras yang sudah ada kutunya tidak untuk dimakan, akan tetapi untuk direwangkan ke orang lain atau untuk pelengkap konsumsi acara saja. Selanjutnya, solusi mekanisme survival petani. Yang pertama, padi yang sudah digiling alangkah baiknya segera dikonsumsi atau didistribusikan karena dapat menjadikan beras tersebut dihinggapi kutu beras. Yang kedua, solusi beras yang sudah dihinggapi kutu bisa diantisipasi sebelumnya dengan memberikan bawang putih di dalamnya. Yang ketiga, jika beras sudah terlanjur banyak kutunya, ketika ingin dikonsumsi bisa direndam terlebih dahulu. Dan solusi yang terakhir bisa dengan menjemur beras terlebih dahulu. Selanjutnya, matriks scoring. Deskripsi umumnya adalah matriks scoring ini bertujuan untuk melihat skala prioritas kebutuhan petani padi yang ada di Desa Montor dengan menggunakan sistem scoring kepada kebutuhan sarana maupun prasarana yang dianggap sebagai prioritas utama dalam metode ini. Selanjutnya, hasil
matriks scoring yang dilakukan terhadap petani Ibu Siki di Desa Montor. Yang pertama, kebutuhan pupuk yang merupakan kebutuhan wajib seorang petani dengan scoring 10. Selanjutnya, relasi kerja seperti SDM dan traktor itu scoringnya 10. Dan penjagaan padi dari hama serta burung dan tikus scoringnya 10. Selanjutnya, relasi partner panen raya scoringnya 10. Dan yang terakhir, jasa antar hasil panen ini kondisional sifatnya dengan scoring 6. And thank you for watching kepada teman-teman yang telah menyaksikan. See you.